Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Kali ini saya akan memberikan beberapa testimoni tentang para remaja yang giat belajar ilmu-ilmu tentang pemberdayaan diri, baik itu ilmu bela diri maupun ilmu kerohanian. Dan ini sangat luar biasa sekali karena masih muda, masih remaja, begitu memiliki semangat yang sangat kuat dan sangat menggebu-gebu. Saya akan memberikan videonya, silahkan ditonton sampai selesai. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu untuk nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Farid dari Lumajang. Baik, untuk pengalaman pertama kali menuntut ilmu itu apa yang paling dirasakan, paling berat? Pertama kali menuntut ilmu yang dirasakan paling berat itu adalah pengorbanan. Pertama waktu, dan juga tenaga. Terus seperti waktu yang dikorbankan itu waktu-waktu seperti apa? Jadi waktu tengah malam, biasanya itu berada di rumah, pas waktu bersama keluarga itu jadi berkurang. Jadi walaupun punya istri harus meninggalkan istri. Harus meninggalkan istri. Itu belum lagi korban dengan biaya, apa juga mengorbankan biaya untuk mencari ilmu. Iya, juga untuk mengorbankan biaya dan juga waktu yang cukup lama. Cukup lama. Butuh proses berapa tahun untuk bisa menguasai ilmu, sebuah pengetahuan di salah satu organisasi. Kalau ilmu di salah satu organisasi itu minimal lah 1,5 tahun. 1,5 tahun baru bisa mengetahui, mengenal gini ya. Baru bisa mengenal. Belum mendalami semuanya. Jadi untuk kebelakangnya nanti itu kira-kira ilmu apa lagi yang ingin dipelajari? Sesuatu ilmu yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu salah satu ilmu yang bagus karena bisa dimanfaatkan orang lain. Iya. Oke, itu saja. Barangkali ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman yang lain biar lebih semangat. Untuk pesan-pesan bagi teman-teman yang lain yang mau menuntut ilmu, apa yang harus disampaikan? Yang pertama itu harus dengan niat, terutama itu niat dengan diri kita sendiri. Kedua, dengan ridho kedua orang tua. Yang ketiga, harus ada guru. Yang keempat, kita harus dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak ada yang instan betulnya ya? Nggak ada yang cepat. Ya. Kalau ada yang belajar ilmu cepat berarti itu ilmunya karbitan ya? Ya, itu ilmu karbitan. Ya. Kalau karbitan biasanya rasanya pun nggak enak. Nggak enak. Kurang manis. Kurang berkesan. Kurang berkesan ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Untuk kesaksian yang lain, silakan. Akan perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Julian Alfarizi dari Desa Cepoko, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Cukup lengkap alamatnya. Ini akan saya tanyakan beberapa pengalaman dalam menuntut ilmu. Pengalaman yang paling terasa berat. Terlebih lagi itu pas melakukan dauran. Dauran ya, berarti masalah fisik ya. Masalah fisik yang berat. Waktu latihan butuh waktu berapa lama? Minimal itu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih baru bisa mengenal dasar-dasarnya ya. Baru bisa mengenal. Belum mengenal seutuhnya berarti. Ya. Dan mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama teman-teman biar lebih bersemangat yang lain. Pesan saya cuma satu, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Betul sekali ya. Tetap semangat, jangan mudah menyerah supaya apa yang menjadi cita-cita cepat terwujud. Ya. Oke, sekian dulu.
Untuk yang lain silakan dari Mas siapa? Bisa silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik, asal dari Lumajang. Ini juga asal dari Lumajang. Untuk pengalaman mencari ilmu yang paling dirasa berat itu yang apa? Bagian yang mana? Untuk pengalaman yang terasa berat, mungkin di waktu, karena setiap 1 minggu 2 kali saya meluangkan waktu untuk Berlatih. Berarti waktunya itu sangat rapat gitu ya. Nggih. Selain waktu itu apa yang dianggap berat? Selain waktu, yaitu Biayanya juga harus mengeluarkan biaya ya, walaupun sedikit tapi kalau nggak punya ya tetap banyak jadinya ya. Itu ya jadi beban ini. Memang untuk menuntut ilmu harus bermodal. Kalau nggak bermodal nggak bisa mendapatkan ilmu. Kita mau lihat di YouTube aja juga harus menggunakan data. Ya. Betul ya. Betul. Terus juga yang paling disukai itu masalah kerohanian itu yang apa? Yang saya sukai dari kerohanian yaitu waktu pembahasan yang berhubungan dengan masyarakat, Mas. Masyarakat. Kalau untuk ilmu-ilmu yang bisa terbang, bisa sakti itu nggak suka ya? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Bukan berarti nggak ada, tapi Tidak. belum diajarkan. Ya. Nggak diajarkan. Karena kita diajarkan menjadi manusia yang pada umumnya. Butuh berapa tahun? Saya pribadi menempuh waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Itu saya hanya mengenal dasar-dasar. Terus kenapa bisa memiliki keinginan untuk belajar ilmu-ilmu bela diri, ilmu kerohanian? Apa yang mendorong? Untuk yang pertama, yang mendorong saya untuk mempelajari ilmu bela diri biar saya itu bisa olahraga, Mas. Olahraga, menjaga diri. Ya, betul. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama teman-teman yang lain supaya lebih semangat. Untuk teman-teman yang lain harus tetap semangat latihannya dan lebih ditingkatkan lagi dalam keadaan fisik maupun waktunya harus lebih banyak diluangkan untuk ke latihan. Supaya lebih menguasai keilmuan yang dipelajari. Ya, betul, Mas. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk yang lain. Oke, untuk selanjutnya yang mau memberikan kesaksian tentang pembelajaran keilmuan, seberapa berat belajar ilmu itu, apa mudah seperti yang dibayangkan tanpa dipraktekkan. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu nama dan dari mana. Nama saya Nara Putri Pertiwi, bisa dipanggil Nindi. Saya berasal dari Lumajang. Oh, Lumajang. Untuk pengalaman yang paling nggak disukai itu dalam belajar bela diri itu apa? Pas dower, Mas. Pas dower. Kenapa pas dower nggak disukai? Karena membutuhkan tenaga. Tenaga ya. Paling dibenci ini ya. Tapi tetap bertahan ya walaupun nggak disukai ya karena ingin bisa. Dan untuk yang kerohanian yang paling disukai itu apa? Ajaran kesaktian. Ajaran tentang ilmu batin, apa ilmu bermasyarakat. Tentang penampakan. Hah? Ayo. Oh, berarti tentang penampakan. Maksudnya yang dimaksud penampakan itu melihat hantu gitu ya? Hah? Tentang pernafasan. Oh, pernapasan ya. Ya pernapasan. Berarti bukan penampakan ya, pernapasan. Okay. Oh, salah ucap tadi ya. Iya. Ya, kenapa suka pernapasan? Karena Apa sudah tahu manfaat dari pernapasan? Belum. Apa sudah bisa merasakan pernapasan? Bisa merasakan manfaat? pas
kayak latihan pernafasan dasar itu kan butuh kayak situasi yang tenang. Itu jadi kepikiran itu kayak relax. Ya. Itu butuh ketenangan. Ya. Iya. Itu yang paling disukai. Iya. Oke, siap. Jadi itu yang bisa disampaikan oleh siapa? Mbak Nindi. Mbak Nindi. Ya, sebelumnya perkenalan dulu sebelum memberikan kesaksian tentang pengalaman dalam menuntut ilmu. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul dari Lumajang. Izul dari Lumajang mau memberikan kesaksian seberapa berat dalam menuntut ilmu. Apa yang dirasa paling berat dalam menuntut ilmu? Dower, Mas. Dower itu yang apa, gerakan fisik gitu ya? Nggih. Ya, gerakan fisik. Kenapa nggak suka? Maksudnya terasa berat dower itu? Membutuhkan tenaga, Mas. Tenaga. Berarti harus memiliki tenaga ekstra ya. Nah, terus untuk pengalaman tentang kerohanian, apa yang disukai? Maksudnya itu tentang apa gitu loh? Tentang bed, Mas. Tentang bed, tentang arti bed ya. Kalau tentang ilmu-ilmu kesaktian itu, ilmu kesaktian, ilmu penampakan katanya tadi. Dikit, Mas. Dikit ya. Terus yang ingin dipelajari selanjutnya itu ilmu apa? Selanjutnya, cita-citanya itu ingin memiliki ilmu apa? Melatih. Ingin jadi pelatih. Ya. Berarti ini calon guru. Karena cita-citanya ini ingin jadi pelatih. Terus kalau untuk biaya itu apa, memang mengeluarkan biaya? Nggih. Mengeluarkan biaya ya. Jadi menuntut ilmu juga butuh biaya. Oke, sekian dulu. Untuk kesaksian selanjutnya yaitu dari siapa? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Hikmah dari Lumajang. Dari Lumajang. Terus untuk belajar ilmu yang paling berat itu dalam segi apa? Dalam segi doweran. Doweran. Kok semuanya doweran? Itu dower itu kenapa paling terasa berat? Karena doweran membutuhkan tenaga yang lebih. Yang lebih gitu ya. Nah, kalau untuk yang kerohanian itu yang paling disukai tentang ilmu apa? Ilmu persaudaraannya. Persaudaraan. Karena persaudaraan itu bisa menambah pengetahuan dan pengalaman juga. Iya. Itu untuk selain daripada itu yang paling dibebankan itu apa? Dikorbankan. Dibebankan. Apa biaya, apa juga tenaga, apa juga Biaya. waktu. Biaya dan waktu. Waktu. Itu waktunya itu sekarang masih belajar apa? Masih pelajar apa? Masih pelajar. Masih pelajar. Berarti waktunya dibagi menjadi dua ya. Waktu belajar di sekolahan dan juga belajar di ilmu-ilmu yang lain. Mungkin ada pesan-pesan, silakan disampaikan pesan untuk penyemangat teman-teman yang lain. Pesan singkat aja. Pesannya tetap semangat latihan karena tidak ada hasil yang indah tanpa perjuangan yang berat. Mantap. Oke, sekian dulu. Langsung ke yang lain. Silakan terperkenal dulu sebelum memberikan kesaksian. Nama-nama dan juga dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, asal Lumajang. Lumajang. Untuk Ilham, yang paling dirasa berat itu menuntut ilmu yang bagian mana? Godaan. Hah? Godaan. Godaan-godaannya seperti apa godaan itu? Rasa malas untuk Malas. Itu memang godaan paling berat itu sebenarnya. Kalau yang dower itu mungkin asalkan kita mau melakukan ya biasa saja. Kalau malas itu kalau diikuti ya bisa-bisa gagal. Jadi malas itu bagian dari kegagalan. Pengorbanan yang lain yang paling dirasa berat, apa masalah biaya, apa masalah tenaga, waktu. Kenapa masalah waktu? Apa masih pelajar? Masih pelajar ya. Kelas berapa sekarang? kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 sudah mulai belajar tentang mengenal
ilmu-ilmu jati diri ya. Itu sangat bagus sekali. Dan untuk masalah kerohanian yang paling disukai itu tentang masalah apa? Persaudaraan. Persaudaraan. Kenapa masalah persaudaraan? Karena persaudaraan itu indah. Persaudaraan itu indah, karena tanpa persaudaraan hidupnya ya sumpek terus, nggak ada yang menghibur ya. Oke, sekian dulu, sekian apa yang mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang lain buat penyemangat. Tetap semangat karena banyak godaan yang menggoda. Ya, goda yang menggoda. Jadi yang menggoda itu bukan cuma hantu pocong, tapi juga orang-orangan itu ya. Itu berarti bagus sekali. Ini saudara siapa? Ilham. Ilham masih kelas 8 sudah bisa menilai mana yang malas, mana yang cobaan dan ujian. Jadi itu sangat hebat sekali. Mau belajar keilmuan dari masih muda, sangat muda sekali. Oke, sekian dulu. Untuk yang lain silakan. Oke, kali ini ada saudara kita yang lain untuk memberikan kesaksian seberapa berat tentang beratnya mempelajari keilmuan. Jadi bagaimana pengalaman mempelajari ilmu, apa yang paling dirasa berat itu? Rasa berat pas Dower ya. Itu kenapa Dower dianggap berat? Apa harus mengeluarkan tenaga lebih atau gimana? karena membutuhkan fisik yang sangat kuat. Membutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Memang kalau belajar tentang bela diri membutuhkan fisik ya. Kalau untuk masalah kerohaniannya, itu yang paling disukai itu tentang apa? Tentang persaudaraan. Persaudaraan. Karena apa persaudaraan kok paling disukai gitu? Karena saling Banyak saudara, banyak pengetahuan. Apalagi yang paling berat? Biaya. Karena biaya memang harus mengeluarkan ya, karena nggak ada ilmu yang gratis. Walaupun kita melalui online pun tetap kita harus mengeluarkan biaya. Jadi siapa namanya tadi? Nama Valen. Valen. Nah, itu Valen sudah mengenal susah senangnya mempelajari keilmuan walaupun umurnya masih berapa? Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 ya, sudah mengenal susah senangnya belajar ilmu. Jadi yang lain tetap semangat. Silakan berikan penyemangat untuk yang lain. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Tetap semangat, jangan putus asa, karena putus asa itu seburuk-buruknya manusia. Oke, terima kasih. Silakan diperkenalkan dulu nama dan asalnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Hasan, asal dari Lumajang. Dari Lumajang. Untuk mempelajari ilmu supaya bisa memiliki keilmuan itu yang paling berat itu dalam segi apa? Apa segi fisik, waktu, atau tenaga, atau yang lain, biaya? Menghafal materi. Kenapa? Apa memang daya hafalnya itu berat apa gimana? Berat ya, materinya juga banyak ya. Ya. Itu tiap orang memang berbeda-beda ya. Untuk salah satu pengalamannya untuk mempelajari keilmuan. Dan paling yang disukai tentang masalah kerohanian itu tentang apa? Masalah apa yang paling disukai? Kesenian. Kenapa suka kesenian? Contohnya yang sosial itu senang, jadi senang ada yang ada seni-seninya gitu ya. Itu juga bagus karena seni itu bagian dari keindahan. Apapun tanpa seni itu tidak akan indah, walaupun dalam ucapan pun tanpa ada seninya juga akan mudah jenuh gitu ya. Ya mungkin selain itu apa ada yang berat juga, masalah biaya atau masalah waktu ya. Kelas sekarang masih kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA itu sudah mempelajari ilmu jati diri ya. Jadi untuk yang lain nggak ada kata tertinggal, tetap semangat untuk berlatih. Nah, ya silakan berikan pesan dan kesan untuk yang lain. Tetap semangat dan jaga persaudaraan.
jaga persaudaraan, tetap semangat. Oke, sekian dulu. Untuk yang lain silahkan dilanjut. Oke, kita lanjut ke yang lain untuk memberikan pengalaman dalam mempelajari ilmu-ilmu, entah ilmu apapun. Dan sebelumnya perkenalan dulu, nama, dari mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irul dari Lumajang. Untuk pengalaman dalam mempelajari ilmu, itu yang paling berat itu dalam segi apa? Menghafal materi. Menghafal materi. Selain itu, Waktu. Nah, karena apa? Kenapa kok waktu dianggap berat? Harus membagi dengan keluarga. Harus membagi dengan keluarga. Jadi harus selain keluarga harus belajar ilmu. Jadi itu sangat luar biasa sekali, bisa membagi waktu untuk meluangkan mempelajari keilmuan. Kalau untuk masalah kerohanian, apa yang paling disukai? Persaudaraan. Persaudaraan. Kenapa memilih persaudaraan? Apa karena kalau banyak saudara, banyak pengalaman, banyak rezeki? Banyak saudara, banyak pengalaman. Ya, banyak pengalaman. Tentu kalau banyak pengalaman, ya rezeki pun juga akan banyak gitu ya. Ya. Oke, itu aja. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan supaya yang lain lebih semangat. Pesan-pesan tetap semangat dalam berlatih. Tetap terus berlatih ya, tanpa jemu. Tidak ada batasan melatih sampai kapanpun selagi kita masih hidup. Oke, sekian dulu. Saya ganti yang lain. Kita lanjut untuk kesaksian yang lain, untuk membuat yang lain lebih bersemangat. Kita tanya jawab dulu sama siapa? Perkenalan dulu, nama dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Sofiatun Hazilah dari Lumajang. Panggilannya siapa panggilannya? Zila. Zila. Ini Zila. Itu apa yang dirasa paling berat dalam mempelajari keilmuan? Dauran. Karena dauran kok dianggap berat itu kenapa? Karena butuh fisik yang kuat. Fisik yang kuat. Nah, kadang daurannya itu butuh berapa waktu? Berapa lama? Berapa jam? Kadang 2 jam. 2 jam ya. Jadi waktu 2 jam itu harus gerak terus. Jadi memang belajar ilmu itu nggak ada yang mudah dan nggak ada yang instan. Untuk Zila sendiri sudah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun mempelajari keilmuan. Sekarang masih pelajar atau sudah kerja? Masih belajar. Pelajar. Kelas berapa? 1 SMA. 1 SMA. Cewek lagi punya semangat untuk belajar keilmuan dan masih belajar juga. Jadi waktunya dibagi 2 ini ya. Selain ilmu, selain apa itu yang dirasa berat itu apalagi? Biaya memang berat ya, karena belajar ilmu itu memang membutuhkan biaya. Itu adalah memang termasuk syarat utama lah itu, kita bekal untuk mendapatkan keilmuan. Kalau untuk masalah kerohanian yang paling disukai tentang apa? Persaudaraannya. Persaudaraan. Kenapa harus persaudaraan? Karena banyak dulurnya. Banyak dulur, tentu banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Oke, Zila, silahkan diberikan semangat untuk yang lain. Sepatah 2 kata. Tetap semangat dan kembangkan organisasi kita. Mantap. Sian. Oke, langsung yang lain. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Lumajang. Rizky dari Lumajang, panggilannya Rizky ya? Ya. Itu Rizky, yang paling berat itu tentang belajar ilmu itu yang bagian yang mana? Bagian untuk menghafal materi. Menghafal materi, karena materinya juga banyak ya? Ya. Banyak, dan juga masih pelajar juga ya? Sudah lulus. Sudah lulus. Ya. Jadi sudah lulus. Kalau untuk waktu itu apa memakan waktu juga? Kalau untuk waktu ya kadang memakan waktu. Waktu bermain sudah tersita dengan berlatih ya. Remaja yang sangat luar biasa bisa membagi waktu untuk meluangkan berlatih keilmuan. Jadi ini bisa dicontoh selagi masih muda itu perbanyaklah belajar keilmuan.
Itu selain masalah waktu, itu masalah apa lagi yang paling berat itu ya? Untuk masalah yang paling berat lagi masalah biaya. Masalah biaya ya, karena biaya itu sudah pasti menjadi syarat untuk bekal menuntut ilmu ya. Kalau untuk masalah kerohanian yang paling disukai tentang masalah apa itu? Tentang persaudaraan. Persaudaraan. Karena persaudaraan itu bisa memperbanyak pengetahuan dan pengalaman ya. Iya. Oke, sekian dulu. Silahkan berikan penyemangat untuk yang lain supaya lebih bersemangat. Untuk yang lain tetap semangat dan jangan berhenti berlatih. Tetap semangat, jangan berhenti berlatih ya. Oke, sekian, terima kasih.